Halo, selamat malam. Lagi-lagi malam-malam ngebuka videonya karena mau update sedikit. Orderan topi sebanyak 240 piece. Jadi masuk ke sini dan alhamdulillah udah jadi, dan ini udah datang kiriman topinya di bentuk karung kayak gini ya. Ini belum gua buka. Cuma kalau ngelihat dari sampel yang kemarin sih kayaknya ini topi jaring lagi, topi tracker. Dan ini orderan dari salah satu customer yang memang udah langganan lumayan. Beberapa kali dia bikin di sini. Itu dari Mas Iswo ya. Makasih. Yaudah ya, kita sampai ketemu lagi besok. Oke, halo, selamat pagi. Jadi ini topinya udah dibuka ya, yang topi semalam, dan udah dihitung totalnya itu ada 243. Nggak tahu ini 3 buat apa, mungkin antara buat cadangan atau mungkin buat sampel yang bisa dia taruh di tokonya nanti. Ini orderan cetakan satuannya ternyata bisa dikerjain hari ini juga, udah selesai. Yang ini cetaknya aja, yang ini raster semi raster dicampur dengan full raster begitu deh pokoknya. Terus ini kita udah mulai cetak ya untuk si topinya. Jadi total itu kan kita buletin aja angkanya, misalkan 240 piece. Berarti kita harus bikin 240 logo. Nah, per satu kali cetak itu gue nyetak 20 logo ya. Jadi ini dikali 12 aja udah 240 kan. Jadi nanti kita ngeprintnya ini 12 lembar lebih dikit gitu. Karena kenapa ngeprintnya cuma segini, kan menyesuaikan juga dengan ukuran si ovennya di sana. Jadi oven itu meskipun ukuran penampang panasnya itu bisa sampai 55 kalau nggak salah 55 cm, tapi jangan dipulin 55 cm karena biasanya ujung bagian dalam atau bagian luar, bagian sebelah sininya itu kadang-kadang panasnya nggak terlalu panas. Jadi kita bikin 40 cm aja. Toh hitungnya jadi lebih gampang kan, sekali ngeprint itu 20 cm kayak gitu. Nih si Om Rapi udah mulai ngepres. Ini orderan yang di web ya. Jadi ini hoodie zipper ukuran anak. Ini udah 1 kali press, tinggal ini udah 2 kali sekali. Oh, ini udah selesai 2 kali. Coba lihat dulu. Nah, ini yang baru 1 kali press tuh, bagus ya. Ini tinggal depannya berarti ya, Pi ya. Nah, nanti untuk depannya kita pakai si ini lagi, si mesin press mini lagi. Karena tadi dipakai mesin press itu bisa juga sih, cuma kayaknya agak repot untuk nyeting-nyetingnya. Yaudah, gua lanjutin dulu ya. Sebenarnya sih ini kalau dikebut sih bisa beres hari Senin mungkin, karena sekarang hari Sabtu kan. Besok Minggu libur, dan Senin bisa mungkin diberesin. Tapi gue udah palang bilang mungkin beresnya hari Rabu lah maksimal gitu. Tapi ya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Sekarang udah jam 2 kurang 10 menit kurang lebih ya. Jadi ini masih proses ngeprint, dan tadi sempat break dulu karena sholat dan makan siang seperti biasa. Sekarang ini udah mulai ngeprint lagi. Nah, ini udah ada beberapa yang dikasih powder dan di oven juga, seperti ini misalnya. Terus udah ada yang dipotong juga. Sekarang kita akan praktekin aja untuk ngepres ke topinya ya. Jadi untuk mesin press topinya seperti ini. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga karena pernah gua kasih lihat juga di video-video sebelumnya. Paling bedanya di suhu pengepresannya aja. Kalau suhunya ini di suhu 120-an, dan waktunya nanti sama 15 detik juga gitu ya. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu prosesnya sekaligus ngasih tahu si Raffi ini. Pi, dipegangin dulu Pi kameranya Pi. Nah, jadi pertama prosesnya sebenarnya sama aja dengan proses ngepres di kaos atau di jaket atau di media-media kain lainnya. Jadi yang pertama kita siapin dulu topinya. Kita preheat namanya preheat dulu. Preheat itu biar permukaan si kain di topinya ini rata. Nah, tapi sebelum preheat kita cari
atur ketinggian ininya dulu, karena ketebalan topi itu kan beda-beda kan. Nah, jadi di sini ada semacam kayak apa ya, yang bisa diputer-puter lah untuk mengatur ketinggian. Nah, kurang lebih kalau feeling gue sih segini udah cukup. Nah, setelah di seperti ini, sekarang kita akan pasang desainnya sesuai yang diminta sama customer. HPAG mana ya? Kurang lebih seperti inilah. Nah, ini juga udah pernah dibikin di video-video sebelumnya. Itu bentuk ayam ini pokoknya paling atas aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kayaknya kalau ini mah nggak perlu diukur-ukur penggaris, Pi. Bakal lama kalau diukur penggaris. Sama dilihat sini juga nih, kadang-kadang jahitan ini juga nggak rata nih, namanya konveksi kan. Oke, ini dikasih perekat. Ini namanya masking heat press yang dulu sempet gua jual. Ini nanti gua bakal masukin juga di web ya. Dijualnya per ukuran A4. Oke, setelah seperti ini kita pasang kain teflonnya, kain teflon anti panas. Seperti ini ditahan aja. Terus kita swing si pengepresnya. Ininya dibalikin ke posisi normal dulu, karena tadi pada saat di swing ini ikut muter biasanya nih. Ini sebenarnya murnya bisa dikencangin dulu ke bawah, cuma nggak apa-apa lah. Terus kita mulai press aja, suhunya 15 detik. Ini udah mulai jalan. Nanti pas bunyi kita angkat. 6, 5, 4, 3, 2. Nah, udah bunyi diangkat, kita swing ke kanan, kita lepas teflonnya, kita angkat topinya, dah. Nah, ini untuk press yang pertama seperti ini. Nanti ini kita tunggu dingin dulu, sama dengan pada saat ngepres kaos gitu-gitu ya. Cuma karena ini si masking heat pressnya mau kita pakai, jadi boleh dilepas dulu. Cuma si pet filmnya ini ditahan, biar nggak keikut keangkat gitu ya, Pi ya. Nah, dan ditaruh dulu di sini, dan kita langsung dinginin aja deh, biar bisa langsung jadi. Dinginnya bisa pakai tangan gini ya, di transfer nih. Harus punya ilmu transfer kekuatan ini. Nah, udah tuh agak adem kan. Kita tes. Nah, ini perasan yang pertama. Nah, untuk mengatur apa ini namanya, ketinggian atau kekencangan si mesin heat press ini penting ya, karena kalau misalkan terlalu kenceng, nanti di sini dia bakal ngecap banget bekas press-pressannya. Kalau segini ada ngecapnya juga sebenarnya, cuma nggak terlalu kelihatan lah. Oke, langsung aja kita press yang kedua. Waktunya juga sama 15 detik. Biasanya kalau ngepress kedua tuh lebih gampang. Yang penting dia asal kena aja. Jadi kita nggak perlu ngatur lagi tingkat presisinya. Oke, di swing, jangan lupa ininya diatur lagi ke posisi awal, baru kita press. Waktunya sama 15 detik, suhunya di 120 juga sama. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan inilah hasil akhirnya, selesai. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kalian ngelihat di sini kok warna merahnya jadi kayak gelap gitu ya. Nah, itu wajar. Di semua bahan kain, mau itu kaos, mau jaket, mau topi seperti ini, kalau kena panas pasti warnanya kayak gini gelap. Tapi nanti lama-kelamaan setelah dingin, dia baru menyesuaikan lagi warnanya sama dengan kain yang lainnya. Kayak gini. Nah, ini udah selesai nih. Hasilnya kayak gini. Gitu ya, Pi. Oke, dan berikutnya tugas ini diserahkan ke Om Raffi untuk nerusin, karena katanya gabut dia kalau nggak ngapa-ngapain nunggu. Kalau nggak, mau nyoba yang ini dulu nih, yang 3 itu dulu. Oke, gue juga bakal ngebantuin untuk ngopen-ngopenin ini dulu ya. Di luar udah gelap, ini udah jam 7 malam. Udah selesai untuk hari ini, alhamdulillah. Tapi ya memang belum selesai semua topinya. Jadi ini udah selesai 60. Tadi ini si Rapi semuanya yang ngerjain, jadi gua nggak ikut campur. Biar dia, ya salah satunya membiasakan diri juga untuk ngepres-ngepres topi ini ya. Dan ini bakal gua kejar nanti hari Senin, karena sekarang kan Sabtu, besok Minggu libur dulu. Senin kita akan gas dari jam 10-an insya Allah, dan gue bakal turun tangan di situ. Kita pakai 2 mesin press nanti biar lebih cepat. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 2, 180 piece lagi.
Oke, yaudah nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin, insya Allah kita akan beresin itu hari Senin, mudah-mudahan bisa hari Senin sore atau Selasa siang selesai. Gue sih udah ngasih estimasinya maksimal Rabu sebenarnya, karena hari Selasa itu, Senin atau Selasa, gue juga nggak tahu nih mau ada pemasangan tangga yang di sini ke atas ya. Mudah-mudahan sih hari Selasa, biar hari Seninnya gue masih ada waktu untuk ngerjain ini dan nyelesain ini gitu ya. Karena ini ngemasang tangga pasti bakal merubah semua susunan yang ada di sini. Harus dirapi-rapihin dulu. Sorry agak gelap. Jadi yaudah, kita ketemu lagi nanti hari Senin ya. 2000 years later. Jadi hari ini rencananya kita akan ngelanjutin untuk produksi si topi 240 piece ini. Ini udah dikerjain kemarin sama si Rapi sekitar 60 piece, 63. Karena ini ada dilebihin 3 sama customernya. Terus, nah ini jadinya seperti ini yang udah dicetaknya. Udah dicetak, udah dikasih powder, dan udah di oven. Udah ada juga yang dipotong-potongin sebenarnya kemarin. Nah, gua taruh di dalam sini karena di sini ada semacam anti lembab lah ya. Oke, selamat pagi. Ini adalah hari berikutnya. Karena kemarin gue lupa untuk bikin closingan, jadi kita akan closing di hari ini aja. Jadi alhamdulillah orderan topinya udah selesai kemarin, pas banget. Pas maghrib, pas presan terakhir lah. Jadi udah selesai. Dan ini topinya, hari ini kita akan packing. Paling pakai karung nih ya, karena ini datangnya juga pakai karung. Karena mau di pick up pakai Lalamove atau kurir instan lainnya. Dan itu relatif lebih aman kayak gitu. Dan teman-teman, jadi cukup sekian aja. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin gue akan berusaha untuk menotis setiap update dari teman-teman yang udah bergabung di member Kamal Sablon. Jadi ada dari Malaikat Gel, terima kasih. Kemudian ada Surya _78, terima kasih. Kemudian ada Arya Astina, terima kasih. Kemudian ada Catur Motion, terima kasih. Dan juga ada Fadli Ratu Samane, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang bergabung menjadi member di channel YouTube Kamal Sablon ini, bisa dikatakan ikut membangun channel ini agar bisa bertahan dan juga memberikan semangat gue untuk terus membuat konten-konten seperti ini. Kita akan ketemu lagi nanti insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.